Kisah orang kudus hari ini tanggal 13 April adalah Santa Margareta dari Metola. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Margareta lahir di Metola, dekat Florence, Italia pada tahun 1287. Kondisi tubuhnya menyedihkan karena ia pendek, bungkuk, pincang, dan buta. Meski demikian, ia dengan senang hati menerima kondisinya itu. Ia dikenal sebagai anggota Ordo ketiga Santo Dominikus yang saleh dan menaruh perhatian besar pada orang-orang sakit dan para tahanan di penjara. Orang tuanya kaya raya dan bangsawan itu merasa sungguh sedih, bahkan merasa malu karena kelainan tubuh anaknya. Karena itu, ketika Margareta berumur 6 tahun, mereka mengurungnya dalam sebuah sel kecil di pegunungan Apennin selama 10 tahun. Dari sana, mereka membawanya ke Città di Castello dengan harapan bahwa ia dapat pulih dari keadaannya atas cara yang ajaib di sebuah tempat sakral di kota itu. Tetapi karena tidak terjadi sesuatu apapun atas diri Margareta seperti yang diharapkan, mereka meninggalkan dia sendirian di sana lalu pulang ke rumah. Di kota itu, Margareta diangkat sebagai saudara oleh pengemis di kota itu. Kepadanya ditunjukkan tempat-tempat strategis untuk mengemis, sekaligus sebuah tempat di mana ia dapat tidur dengan tenang. Dalam menjalani hidup dengan cara mengemis dan menggelandang, Margareta senantiasa menampilkan diri sebagai seorang yang periang dan tidak pernah mengeluh. Ia bahkan meneguhkan rekan-rekannya agar tabah dalam menanggung segala penderitaan yang menimpa diri mereka. Ia sendiri merasa prihatin dan bingung kalau orang berbelas kasihan terhadap dirinya dan mencemasi hidupnya. Lama-kelamaan, orang-orang sekitar yang mengenalnya pun rekan-rekannya mulai menyadari bahwa Margareta adalah seorang wanita pengemis yang luhur kepribadiannya, saleh hidupnya, dan tulus hatinya. Kagum atas kepribadiannya, maka orang-orang yang berpengaruh di kota itu membujuk para biarawati di sebuah biara di kota itu agar mereka menerima Margareta sebagai seorang postulan. Usaha ini berhasil. Margareta diterima dalam biara suster-suster itu. Ia sendiri senang sekali dengan penerimaan itu. Tetapi kegembiraannya karena menjadi anggota religius ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa lama tinggal di biara itu, ia mulai prihatin atas cara hidup biarawati-biarawati itu. Mereka terlalu bersemangat duniawi. Karena sikapnya ini, ia kemudian dikeluarkan dari biara itu. Meskipun pada mulanya ia disambut dengan baik. Setelah keluar dari biara itu, Margareta diterima sebagai anggota Ordo ketiga Santo Dominikus. Dalam ordo itu, Margareta adalah satu-satunya wanita muda yang diterima selagi dalam status belum menikah. Ini suatu yang istimewa, karena pada masa itu semua orang yang menjadi anggota ordo ketiga itu sudah menikah. Dalam ordo ini, Margareta berkembang pesat dalam kehidupan berbakti kepada Tuhan dan sesama. Ia dikenal sebagai seorang anggota yang taat, saleh, dan rajin berdoa. Ia memusatkan perhatiannya pada orang-orang sakit dan narapidana di penjara. Dia berdoa untuk mereka, mengobati mereka, dan memberi makanan kepada mereka. Dalam tugasnya ini, ia berhasil menobatkan banyak narapidana dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kehidupan rohaninya dikembangkan dengan melakukan devosi khusus kepada Sakramen Maha Kudus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Akhirnya, pada usia ke-33 tahun, pada tanggal 13 April tahun 1320, ia meninggal dunia dan dikuburkan di gereja Santo Dominikus di Città di Castello.